Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian Masjid As-Sunnah yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk belajar mempelajari agama Islam yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat belajarnya kita sebagai amalan yang diterima dan amalan yang menambah berat amal kebaikan kita di akhirat kelak, sehingga kita tergolong hamba-hamba Allah yang diridhoinya dan mendapatkan petunjuknya. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, kitab yang kita bahas insyaallah adalah kitab tentang masalah pendidikan keluarga atau parenting, pendidikan keluarga, yang pada dasarnya itu adalah nasihat untuk saya pribadi sebagai orang tua, dan juga umumnya adalah untuk jamaah sekalian, yang mana kita semua insya Allah juga sudah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa anak maupun istri, dan istri juga diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga keluarganya, sehingga ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai seorang muslim terhadap keluarga yang kita bina, sehingga kita mudah-mudahan tergolong hamba-hamba Allah yang bisa masuk surga bersama-sama dengan keluarga kita. Ya, sering saya sampaikan di dalam kajian bahwa visi keluarga muslim itu adalah masuk ke dalam surga bareng dengan anak dan istri. Itu adalah keinginan keluarga muslim, ya. Cita-cita keluarga muslim hendaknya berkeinginan untuk masuk surga bareng-bareng, ya. Makanya apa? Perlu adanya kita mempelajari tentang pendidikan Islam, agar mudah-mudahan tatkala kita mengarungi kehidupan rumah tangga dalam mendidik anak, istri dan sebagainya, itu benar-benar di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tergolong hamba-hambanya yang nanti masuk surga bareng-bareng. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman
Nah, ini ayat ini perlu diperhatikan oleh kita bersama. Dan orang-orang yang beriman yang diikuti oleh keturunannya dengan keimanan, maka kami akan pertemukan kembali mereka di surga. Dan kemudian juga di dalam surat Yasin Allah Subhanahu wa taala berfirman, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dengan para istri atau suami mereka duduk bertelekan di dipan-dipan dalam keadaan nyaman, dalam keadaan penuh nikmat di surga kelak. Jadi suami, istri semuanya dan juga keturunannya yang beriman akan masuk ke dalam surga. Yaitu bagi mereka yang benar-benar menjalankan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan buku yang kita pilih ini memang menurut saya setelah saya buka-buka, saya baca-baca, itu sangat cocok buat kita para orang tua untuk kita sama-sama mempelajari. Dan tentunya sebagaimana diucapkan oleh penulis di sini, ya, tidak dimuat tentunya di dalam buku itu karena saya tidak fotokopikan, tapi di muqaddimahnya penulis itu mengatakan, walaqad kuntu uhissu wa ana muqassirun tijaha nafsi wa ahli bil khajal min Allah azza wa jalla kaifa utalibun nas bima lam utabbiqhu ala baiti illa fi ba'di nuqatihi. Dan sebenarnya saya merasa ini bentuk ketawaduan, bentuk kerendah hatian penulis, ya. Beliau mengatakan, dan ini juga yang akan kita sampaikan juga. Beliau mengatakan, dan aku merasa saya sangat kurang sekali terhadap diriku sendiri dan juga kepada keluargaku. Dan pada hakikatnya saya itu sangat minder di hadapan Allah. Bagaimana saya kok menuntut orang lain untuk mengamalkan sesuatu yang saya sendiri belum bisa mempraktekkan secara sempurna, kecuali hanya beberapa poin saja di dalam pendidikan Islam. Seolah-olah penulis di sini, ya, merendahkan diri di hadapan para pembaca, bahwasanya dirinya merasa malu sebenarnya di hadapan Allah, ya, menulis tentang buku pendidikan Islam ini karena merasa beliaunya juga belum bisa untuk mempraktekkan secara 100% terhadap diri dan keluarganya. Ya, ini bentuk kerendahan hati dari penulis, ya. Syekh Muhammad bin Said Al-Maulawi, beliau adalah seorang ulama ahli pendidikan di Arab Saudi, ya, seperti itu. Nah, tentunya ini juga sama, ya, saya sampaikan juga, ya, bahwa sebenarnya pada hakikatnya saya menyampaikan materi ini juga pada hakikatnya agak minder, ya. Kenapa? Karena saya sendiri juga pada hakikatnya belum bisa 100% untuk mempraktekkan apa yang tertulis di dalam buku-buku pendidikan Islam terhadap keluarga sendiri. Tetapi ya orang anak saleh, nek kita nggih sami-sami bareng-bareng belajar nggih Pak. Ya, kalau seandainya mungkin dalam satu titik kita masih kurang atau belum melaksanakan, kita berusaha untuk melaksanakan. Atau sudah dilaksanakan tapi belum maksimal, maka mudah-mudahan dengan semakin kita mempelajari, kita bisa ada motivasi untuk lebih maksimal. Dan kalau memang kita belum tahu, maka mudah-mudahan kita setelah ini menjadi tahu. Intinya adalah ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Jadi niki nggih nasihat kagem kula piyambak pada khususnya. Nah, jadi penulis sudah mengatakan begitu. Pada hakikatnya saya minder di hadapan Allah menulis buku ini, begitu kan? Karena pada hakikatnya saya juga belum bisa maksimal untuk mempraktekkan di dalam diri saya dan keluarga. Ya, kita juga pembicara di sini juga sama, apalagi pembicaranya kan begitu, lebih-lebih lagi kurang sekali maksimal. Tapi nggih, marilah kita sama-sama belajar, sami-sami belajar. Mudah-mudahan meskipun kita tidak bisa mengamalkan dengan sempurna, paling tidak kita akan ada usaha untuk kita bisa jauh lebih baik di dalam mendidik anak dan keluarga. Nah, baik, kita masuk kepada
halaman 25 di situ langsung, yang bagi yang pegang bukunya seperti itu. Karena apa yang beliau sampaikan di sini pada hakikatnya sangat mengena sekali terhadap realita kehidupan kita, baik dalam keluarga sendiri maupun di masyarakat. Ya, masya Allah. Nah, jadi kita langsung baca saja kata demi kata, dan nanti yang sekiranya tidak perlu untuk dibaca maka kita lewati. Ya. Baik. Ya mungkin bagi bapak-bapak yang pengen mendapatkan fotokopiannya tinggal fotokopi sendiri. Saya fotokopi terbatas. Baik. Penulis mengatakan, semoga Allah menjaganya, tahtallu kalimat tarbiyah wal murabbi makanatan 'azimatan fil hayatil islamiyah. Dua kata, yaitu kata at-tarbiyah dan kata al-murabbi, itu menempati kedudukan yang sangat agung dalam kehidupan Islam. Jadi di dalam kehidupan Islam itu namanya tarbiyah dan murabbi, itu adalah sesuatu yang memiliki kedudukan yang sangat agung. Kenapa? Ya. Karena nanti di sini akan disebutkan alasannya. Kenapa kalimat tarbiyah dan al-murabbi itu sangat memiliki kedudukan yang sangat agung dalam kehidupan Islam? Ya, tarbiyah dan murabbi nanti akan disebutkan pengertiannya itu dari bahasa apa. Ya. Jadi intinya kalimat tarbiyah dan kalimat murabbi itu memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam kehidupan Islam. Ya. Penting sekali, ya, tarbiyah dan murabbi. Nanti juga apa bedanya antara murabbi dengan muallim? Ya, antara murabbi dengan muallim, ya, tentunya beda. Ya. Kenapa memiliki kedudukan yang sangat agung sekali ini kata tarbiyah dan al-murabbi? Ya, kata tarbiyah dan murabbi kalau bahasa kita ya nanti disebutkan sih asal katanya dari apa, tetapi bahasa enaknya at-tarbiyah artinya ya pendidikan, al-murabbi artinya pendidik, ya, pendidik. Jadi pendidik itu lebih tinggi dari muallim. Kalau muallim itu pengajar, ya, hanya sekedar menyampaikan informasi ilmiah kepada orang yang diajari. Itu namanya muallim, orang yang mengajari. Jadi menyampaikan ilmu kepada orang yang belajar, itu namanya muallim. Tapi kalau murabbi bukan sekedar itu, bukan hanya sekedar transfer ilmu. Tetapi murabbi itu lebih dalam maknanya, yaitu apa? Di samping mengajari ilmu, di satu sisi juga berusaha memperbaiki dan merawat. Jadi kalau sekedar transfer ilmu, masuk di kelas, baca buku, menjelaskan di papan tulis, itu namanya muallim atau mudarris, yaitu orang yang menyampaikan ilmu. Tapi kalau murabbi itu lebih dari itu. Di samping dia menyampaikan ilmu, dia juga merawat dan juga menjaga agar tetap di atas jalan yang baik. Seperti itu. Makanya dua kata ini sangat memiliki kedudukan yang sangat agung sekali di dalam agama Islam. Dan inti dari ajaran Islam itu isinya adalah tarbiyah. Itu pendidikan. Ya, Rasulullah di atas diutus ya untuk mendidik umat, ya seperti itu. mendidik umat. Nah, disebutkan di sini alasannya apa? Salah di antara beberapa alasannya, lima lahuma min alaqatin wathiqah bil hayatil ijtimaiyah al islamiyah. Karena keduanya, yaitu kata at-tarbiyah dan kata al-murabbi, itu memiliki hubungan yang sangat kuat, ya, memiliki hubungan yang sangat kuat sekali dengan kehidupan masyarakat Islam. Karena ada masyarakat Islam yang baik, maka di situ tidak akan lepas dari peran tarbiyah dan murabbi. Ketika sebuah masyarakat itu menjadi komunitas yang baik, yang soleh, maka di situ pasti tidak akan lepas dari peran para murabbi. Itu para pendidik, ya.
Dan berarti di situ tarbiyahnya jalan. Ya, pendidikannya di situ berarti jalan. Dan mudah-mudahan apa yang diselenggarakan oleh Masjid As-Sunnah ini bagian dari tarbiyah. Ya, mudah-mudahan, sehingga mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang memang ya, agar kita sama-sama tadi masuk ke dalam surga bareng-bareng. Pengennya itu, cita-citanya. Baik. Nah, jadi kenapa memiliki kedudukan yang sangat agung? Karena kalimat tarbiyah dan murabbi itu memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kehidupan masyarakat Islam. Wa takwinil mujtama' al-islami, dan memiliki hubungan yang sangat erat untuk membentuk masyarakat Islami. Jadi nggak mungkin masyarakat itu akan baik kalau tarbiyah Islamiyahnya itu nggak jalan. Dan itu bisa nyata dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Dan kita bisa saksikan masyarakat yang tidak mau mendekat kepada Islam dan tidak mau belajar tentang Islam dan tidak mau mengamalkan ajaran Islam, rusak, ya. Seperti itu. Dan itu bisa kita saksikan di masyarakat. Kenapa kalimat tarbiyah dan murabbi itu sangat agung kedudukannya dalam kehidupan Islam? Karena dia memiliki hubungan yang sangat kuat dalam kehidupan sosial masyarakat Islam. Yang kedua, karena pembentukan masyarakat Islami itu juga dibangun di atas tarbiyah, pendidikan. Dan kedua kalimat tadi, yaitu kata tarbiyah dan murabbi, itu dua-duanya memiliki hubungan yang sangat agung dengan kalimat yang sangat agung. Memiliki hubungan yang sangat agung dengan kalimat yang sangat agung yang dicintai oleh setiap muslim. Apa itu kalimatnya? Ala wahiyya kalimatur rabbi jalla wa ala. Kalimat tarbiyah itu diambil dari kata ar-rabb jalla wa ala, yaitu ar-rabb. Faqad jaa fil ma'ajim anna kalimat ar-rabb laha thalathatu ma'anin. Dan disebutkan dalam kamus-kamus bahwa kesimpulan dari kata ar-rabb, rabb, Rabbul Alamin, Rabb, itu memiliki 3 makna. Yang pertama maknanya adalah ar-rabb, artinya adalah huwallahu azza wa jalla, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah memiliki nama ar-rabb? Huwa rabbu kulli syai', karena Allah adalah Rabb segala sesuatu. Maksudnya Rabb segala sesuatu apa? Ai malikuhu, karena Allah yang memiliki segala sesuatu, yang menguasai segala sesuatu. Walahu rububiyah ala jami'il khalqi la syarikalah, dan milik Allah lah segala bentuk kekuasaan di atas seluruh para makhluknya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itulah penguasa alam semesta. Karena penguasa, maka dia adalah yang berhak untuk memiliki kekuasaan terhadap seluruh makhluk, tidak ada sekutu baginya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, maka berarti Allah Subhanahu wa taala mengatur dan menjaga. Nah, jadi ada kesamaan makna tarbiyah tadi. Ya. Makanya murabbi tadi bukan hanya sekedar mengajar, tapi di situ menjaga dan mengatur. Menjaga dan mengatur. Ya, di sini juga sama, ada keterkaitan antara makna tarbiyah murabbi dengan ar-rabb. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, maka Allah Subhanahu wa taala pun yang apa? Allah Subhanahu wa taala pun yang mengatur dan menjaga alam semesta ini. Makanya apa? Makanya tidak ada tabrakan antara matahari dengan bumi, tidak tabrakan antara satu bintang dengan bintang yang lainnya. Ya, semua berjalan, wa kullun fi falakin yasbahun. Ya, masing-masing itu beredar pada porosnya masing-masing. Ya, setiap benda-benda angkasa itu berjalan sesuai dengan garis edarnya masing-masing. Wa kullun fi falakin yasbahun, kata Allah dalam surat Yasin. Ya, antara langit, antara matahari dengan rembulan itu. Wal wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Ya, matahari itu berjalan sesuai dengan porosnya. Ya, jadi matahari itu juga berjalan. Ya, seperti itu. Masya Allah. Nah, itu karena Allah Subhanahu wa taala yang menguasai, maka Allah pun yang menjaga dan merawat. Allah yang menjaga dan merawat.
Ya, jadi ada sisi keterkaitan. Makanya kalimat tarbiyah itu memiliki hubungan yang sangat kuat dengan makna ar-rabb. Jadi makanya ketika kita semua berusaha untuk memperbaiki, menjaga dan merawat, maka pada hakikatnya kita adalah murabbi. Dan masing-masing kita itu adalah murabbi untuk diri. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya Masya Allah. Kita mendapatkan apa? Amanah dari Allah untuk menjaga diri dan menjadi perkara yang sangat lumrah dan remeh. Ya, nanti akan disebutkan beberapa contoh di dalam buku ini yang nyata. Ya, ternyata bukan hanya di dunia Arab, ya, di dunia Jawa juga ada. Ya, di dunia Indonesia juga ada. Ya, jadi manusia memang sama, ya. Karakternya itu sama. Namanya selama dia adalah manusia, maka sifat-sifatnya pun sama. Ya, seperti itu. Karakternya pun sama. Manusia ya huwa-huwa, manusia ya itu aja sifatnya. Makanya dari dulu sampai sekarang ya sifat manusia ya begitu. Ya, makanya kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk mentarbiyah diri dan keluarga. Nah, jadi tadi ar-rabb huwallah. Jadi kata-kata tarbiyah itu memiliki keterkaitan makna, ya, kesamaan makna, di mana kalimat tarbiyah itu ada dengan makna ar-rabb. Ya, seperti itu. Dan ternyata ada sisi keterkaitan. Yang kedua adalah makna ar-rabb itu adalah as-sayyid al-muta', yaitu tuan yang ditaati. Ya, tuan yang ditaati. As-sayyid al-muta', ya, tuan yang ditaati. Demikian pula murabbi, ya. Yang namanya murabbi itu adalah apa? Adalah orang yang ditaati ucapannya, didengar ucapannya. Dan tentunya kalau murabbi itu ingin didengar ucapan dan perbuatan, didengar dan ditiru, ya, maka apa? Maka berarti dia juga harus mengamalkan ilmunya, bukannya sekedar transfer ilmu. Makanya disebut dengan guru. Guru itu digugu dan ditiru, kan begitu. Nah, makanya al-murabbi jadi namanya, sang guru al-murabbi, yaitu digugu dan ditiru. As-sayyid al-muta', orang yang ditaati. Ya, makanya seorang muslim maka hendaknya dia menghormati gurunya. Ya. Jangan sampai malah justru menjatuhkan gurunya. Meskipun dirinya sudah jauh lebih pintar dari gurunya, tetap dulu dia adalah orang yang pernah mengajari kepada kita kebaikan. Meskipun itu adalah yang sederhana, meskipun itu hanyalah sesuatu yang kecil, tetapi jangan lupa jasa guru. Karena dari yang kecil itulah kita menjadi tahu yang besar. Ya. Makanya sungguh sangat miris tatkala sekarang banyak guru itu malah dijatuhkan, guru itu malah ditinggalkan, guru itu malah dicaci maki. Padahal dulunya dia adalah orang yang sudah memberikan pencerahan kepada dirinya, ilmu kepada dirinya. Masya Allah. Apalagi kadang-kadang di masyarakat, Masya Allah, yang namanya guru kadang-kadang kasihan ya Pak. Masya Allah, mereka ya, padahal yang rewel anaknya kita, tapi yang salah jadi gurunya. Dan kasihan banget, Masya Allah. Ar-Rabb, makna ar-Rabb di antara maknanya adalah al-muslih. Min rabba syai'a idza aslahahu. Nama ar-rabb itu artinya adalah al-muslih. Al-muslih itu artinya adalah orang yang memperbaiki, orang yang dandani, yang memperbaiki, itu namanya muslih. Makanya itu, jadi pendidik itu sifatnya adalah al-muslih, yaitu mengadakan perbaikan. Mengadakan apa? Perbaikan. Masya Allah. Mengadakan perbaikan. Maka kalau kita ingin memperbaiki, maka kita harus apa namanya? Benar-benar sungguh-sungguh untuk memperbaiki apa? Memperbaiki keadaan. Ya, al-muslih. Ya, orang yang memperbaiki. Nah, biasanya adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Para murabbi, para pendidik, mereka itu adalah orang yang memperbaiki juga. Ya, di saat di keluarganya ada kemungkaran, di saat di dalam masyarakatnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan
etika dan akhlak yang baik, dia kemudian memberikan nasihat, kemudian merawat, kemudian menjaga agar masyarakatnya tetap ingat bahwa adalah tidak benar. Maka apa? Maka itu namanya muslih. Nah, jadi intinya kalimat ar-rabb dengan kalimat tarbiyah itu ada keterkaitan secara makna. Makanya ini merupakan kalimat yang sangat agung. Masya Allah. Kita langsung baca ke halaman berikutnya. Ya. Kalau paragraf berikutnya itu hanya sekedar mengetahui kosakata saja, dan itu sebenarnya sudah terangkum dalam penjelasan kita tadi. Baik. Anna Allah Ta'ala huwa alladhi yurabbi ibadahu. Maka dari kata ar-rabb tadi menjadi jelas buat kita, dan tentunya makna yang lebih mendalam lagi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mendalam lagi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melihat dari apa yang kita ketahui ya, dari pembahasan tadi, bahwasanya tentu makna Rabb bisa lebih dalam lagi maknanya ya. Tetapi di sini penulis mengatakan apa yang diketahui dari tulisan-tulisan yang ada di dalam kamus itu menunjukkan bahwasanya makna Rabb itu adalah annallaha ta'ala huwallazi yurabbi ibadahu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang membimbing hamba-hambanya. Mereka, karena Allah yang menjaga mereka, merawat mereka, maka Allah pun mengembangkan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberi akal kepada manusia ya, supaya berpikir ya, fayunammihim, maka Allah mengembangkan mereka ya, mulai dari kecil kemudian sampai dewasa. Akal seseorang itu semakin matang dan semakin dewasa. Wa yuslihu ahwalahum, dan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan mereka. Wa yarsumu lahum thariqas sa'adah, dan menggariskan buat mereka jalan kebahagiaan. Nah itu. Jadi sudah sangat komplit. Karena Allah yang mentarbiyah hamba, maka Allah pun mengembangkan mereka dengan memberikan akal dan keterampilan. Ketika seseorang itu bisa iltizam, konsisten dengan syariat Islam di dalam kehidupan berkeluarga dan dalam berkehidupan bermasyarakat, maka insya Allah yang namanya kesejahteraan, yang namanya kebahagiaan, yang namanya keamanan, yang namanya ketenangan itu akan dicapai oleh sebuah masyarakat. Jemaah yang semua dirahmati Allah, itulah pentingnya. Kenapa kita mempelajari pendidikan Islam? Karena itu adalah kewajiban kita sebagai kaum muslimin, agar kita hidup bahagia berdasarkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dalam kondisi bahagia, maksudnya bahagia di sini dalam kondisi kaya, bagaimana dia menjadi orang kaya yang bahagia? Ketika dalam kondisi miskin, maka bagaimana dia menjadi orang miskin yang bahagia? Dalam kondisi dia menjadi penuntut ilmu, bagaimana dia menjadi penuntut ilmu yang bahagia? Aturan ajaran Islam. Maka di situ akan ketahuan sejauh mana kemampuan kita di dalam mengelola kehidupan kita. Ya, jangan sampai kemudian kita nanggor tahu ya Pak? Menabrak sesuatu yang atau memikul sesuatu yang kita itu tidak mampu untuk apa? Untuk memikulnya. Nah, maka ketika kita tahu bahwa oh iya, saya itu tidak mampu memikul ini, maka akhirnya apa? Dia berusaha baru beli Avanza, nekat beli Alphard, ya puyeng ya Pak. Ya kan seperti itu. Makanya kalau di kelasnya Avanza ya di Avanza. Nah begitu. Kelasnya di motor. Jangan memiliki cita-cita yang kita itu belum mampu. Ya. Maka apa? Maka kita bisa hidupnya sengsara. Ya apalagi nekat ya. Udah dikhawatirkan malah hidupnya gemerung
Makanya apa? Biar hidupnya bahagia bagaimana? Setiap jiwa harus mengenali dirinya sendiri, kemudian bagaimana bimbingan Islam sehingga dia kemudian menjadi orang yang bahagia. Seperti itu. Ya memang kita harus tahu ya Pak, ya namanya urip kurs pisan aja ngasih orang bahagia Pak. Astagfirullahaladzim. Ya seperti itu. Jadi bagaimana biar kita bahagia? Ya di saat kita menempuh thariqas sa'adah, jalan kebahagiaan. Ya, seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa makna tentang apa? Tentang pendidikan ini. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dari ayat-ayat ini kalau siapa yang bisa menempuh jalannya Allah, maka dia akan menjadi orang yang bahagia dan lurus. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah taala berfirman, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum." Nah itu dia. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk kalian kesusahan. Jadi ketika memang kita tidak mampu, jangan paksakan. Walakin yuridu liyutahhirakum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk jadi apa? Jadi seseorang ya, tetapi untuk Allah sucikan. Dalam arti Allah sucikan bagaimana? Allah sucikan dari dosa, ya iya. Allah sucikan dari apa? Dari beban-beban kehidupan, ya iya. Nah, itu dia. Allah sucikan dari dosa-dosa bagaimana? Dengan adanya agama Islam ini, kalian itu bisa menjadi suci dari dosa-dosa. Makanya ya seperti itu. Nah, salah satunya adalah menegakkan sholat ya Pak. Tadi menegakkan sholat. Nah, jadi apa? Allah menginginkan kepada kalian kemudahan, dan Allah menginginkan kepada kalian untuk menjadi suci. Contoh mawon iku sholat Pak. Sholat niku sebab seseorang itu suci dari dosa. Ya dulu kita sudah jelaskan ya di sini keistimewaan sholat 5 waktu niku nopo, gitu kan? Ya diantaranya menghapus dosa-dosa. Ya seperti itu. Nah, untuk susah. Makanya hukum asalnya sholat itu berdiri. Tatkala dia tidak bisa berdiri, dia sholatnya sambil apa? Duduk. Tatkala dia duduk tidak bisa, boleh sambil berbaring. Kalau berbaring juga tidak bisa, disolati ya Pak. Sampai sudah nggak bisa sholat, ya akhirnya disolati. Ya seperti itu. Di saat naik kendaraan, ya, Allah tidak menginginkan kepada kita kesusahan. Ya. Maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita sholat sambil duduk di kendaraan. Ya. Masya Allah. Jadi sangat mudah. Ya. Islam ya seperti itu. Nah, karena apa? Karena Allah menginginkan kita supaya suci dari dosa. Di satu sisi suci dari kesulitan. Ya nyatanya itu Allah memudahkan kita. Ya nggak bisa berdiri sambil duduk, nggak bisa duduk sambil berbaring. Ya, seperti itu. Ya masya Allah. Tetapi tidak boleh ditinggalkan. Itu salah satu contoh saja. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan supaya Allah itu insya Allah muridnya tenang. Di satu ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Oh, masih satu ayat itu ayat 3. "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ya, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, yaitu agama Islam. Jadi jalan Allah yaitu Islam itu sudah sempurna. Wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan aku telah sempurnakan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridho Islam sebagai agama buatmu. Nah, karena Allah sudah ridho Islam sebagai agama buat kita, dan Allah juga telah menyempurnakan agama kita, berarti menunjukkan penuh dengan kenikmatan. Ya. Penuh dengan kenikmatan, yaitu kebahagiaan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bagaimana?
Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha, ya. Sesungguhnya di dalam dunia ini terdapat surga. Inna fid dunya jannatan. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa surga tersebut yang ada di dunia, maka dia tidak akan memasuki surga yang ada di akhirat. Maksud nggak kata-kata Ibnu Taimiyah ini? Di dunia ini terdapat surga. Barang siapa yang tidak pernah memasukinya, maka dia tidak akan memasuki surga yang ada di akhirat. Maksudnya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah barang siapa yang mengikuti ajaran Allah, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udah memasuki surga yang ada di dunia, sudah masuk ke dalam surga yang ada di dunia. Maksudnya apa? Yaitu menapaki syariat Allah. Ketika seseorang menapaki syariat Allah, maka apa? Maka dia akan bahagia, dan kemudian di akhirat juga dia akan bahagia. Itu maksud dari kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Ya, di dunia ini terdapat surga. Barang siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan masuk surga yang ada di akhirat. Masya Allah. Nah, kemudian di sini juga Allah Subhanahu Wa Taala mengisyaratkan dalam surah Toha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari dzikri, dari mengingat Al-Quran, itu barang siapa yang berpaling dari Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran isinya apa? Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sama sekali, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, jadi petunjuk. Jadi barang siapa yang berpaling dari petunjukku, yaitu Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitab beliau Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, atau yang dikenal dengan Tafsir As-Sa'di, ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau membawakan beberapa penafsiran dari kalimat dhanka, ma'isyatan dhanka. Apa itu ma'isyatan dhanka? Ada 3. Yang pertama adalah ma'isyatan dhanka, maksudnya adalah hidup dengan penuh kegundah gulanaan dan kesedihan. Hidup. Kenapa? Karena dia berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya di antara sebab terbesar seseorang mendapatkan al-wahsyah, yaitu kegundahan, kegelisahan, ketidakkaru-karuan, carut-marutnya kehidupan, itu adalah ad-dunub, yaitu perbuatan dosa, perbuatan maksiat kepada Allah. Sebenarnya seperti itu. Nah, yang kedua yang dimaksud dengan ma'isyatan dhanka itu adalah himpitan di dalam kubur. Himpitan di dalam kubur. Jadi barang siapa yang berpaling dari petunjukku, maka apa? Maka dia akan menghadapi kehidupan yang sempit di alam kuburnya. Kuburnya akan dihimpitkan ke dalam badannya. Waliyadzubillah. Dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasanya semua perbuatan maksiat berarti adalah berpaling dari Allah Ta'ala, itu adalah sebab seseorang mendapatkan siksa kubur. Makanya hidupnya sempit di dalam alam kubur. Nggak usah atuh-atuh Pak. Ya. Kita tidak menjaga. Nah, ini pentingnya tarbiyah. Kalau kita nggak belajar tarbiyah, nggak belajar pendidikan, kita nggak tahu bagaimana kita buang air kecil. Sembarangan buang air kecil. Buang air kecil bahkan dibikin angka 8. Wah, luar biasa. Ya, seperti itu. Ya. Akhirnya kemudian diletakkan di atasnya dan ditanya, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Ya, keduanya itu sedang disiksa, padahal disiksa dengan perkara yang remeh. Maksudnya remeh dalam arti bukan remeh untuk kita remeh. Setiap orang sebenarnya bisa meninggalkannya, tapi dia melakukannya. Wah, sudah Isya, berikut ini Pak. Ya. Jadi yang pertama adalah apa? Orang yang tidak
menjaga kencingnya. Yang kedua adalah yang satunya lagi adalah orang yang suka mengadu domba. Bukan ngadu domba, adu wedus, Pak. Yaitu sama juga, itu juga termasuk ya. Itu termasuk perbuatan dolim. Mengadu binatang itu termasuk perbuatan dolim. Kan bahwasanya pentingnya kita mengikuti manhajnya Allah. Pentingnya kita mengikuti jalannya Allah. Manhaj itu artinya at-thariq al-wadih. Manhaj itu artinya adalah at-thariq al-wadih. Ibu terhadap anaknya. Ibu itu sayang sama anaknya. Allah lebih sayang lagi sama hambanya. Bagaimana? Meskipun hamba itu kadang-kadang maksiat sama Allah, tetap Allah Subhanahu wa taala ikhtara lil basyariyah as-sabil. Ya, menunjuki untuk manusia jalan allati tuhaqqiqu lahumur rahda wal hana'ah. Yang jalan tersebut bisa mengantarkan mereka kepada kebahagiaan dan kenyamanan hidup. Ya, itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memilihkan untuk manusia jalan yang mengantarkan mereka kepada kebahagiaan dan kenyamanan hidup. Masya Allah. Dan ini penting. Fahuwa alladhi yurabbihim wa yasiru bihim ila ghayatil kamalat. Maka Allah lah yang membimbing mereka dan mengantar mereka kepada kesempurnaan yang puncak. Jadi kesempurnaan, kebahagiaan dan kenyamanan adalah ketika seseorang itu bisa mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Niki Pak. Ya, Masya Allah. Ya, ketika seseorang dalam keadaan sulit, ketika dia mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan menjadi bahagia dan tenang. Ya, subhanallah. Makanya apa? Ketika kita mau ngaji niku Pak, insya Allah niku banyak sekali nasihat-nasihat yang mengademkan badan, yang mengademkan pikiran, yang mengademkan hati. Ya, contohnya aja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah." Sungguh telah beruntung orang yang dalam keadaan Islam. Ya, jadi dalam keadaan Islam dia beruntung. Kemudian dia diberi rizki secara cukup. Diberi rizki secara cukup. Wa qanna'ahu bima atah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia qanaah dengan rizki yang ia dapat. Maka dia itu akan hidup bahagia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bagaimana? Barang siapa yang di waktu pagi itu aman di rumahnya, sehat badannya, pada hari itu ada makanan untuk dimakan sehari, itu seolah-olah dia mendapatkan dunia seisinya. Kenapa? Ya sudah aman, sehat, terus apa? Terus makanannya cukup, maka seolah-olah dia itu hidup dengan mendapatkan dunia seisinya. Iya, apalagi sih yang mau dikejar? Nah, ketika dia mengejar yang lebih dari itu padahal dia tidak mampu, baru ketika itu dia mulai itu geser, nggak bahagia. Ya, seperti itu. Makanya kalau setiap kita mengikuti petunjuk Allah di setiap keadaan kita, maka insya Allah Ta'ala kita akan menjadi orang yang bahagia. Masya Allah. Walamma kanati syari'atu taqtadi an tantaqila minal aba ilal abna bid-darurah fa inna dzalika yaqtadi wujuda man yanqulu ilal abna ma khattahu lahum rabbul izzah min awamir wa nawahin tuhaqqiqu lahumul hayah al-karimah. Nah, ini penting. Nah, jadi tadi syariat Islam atau ajaran Islam itu adalah sumber kebahagiaan, sumber ketenangan hidup. Dan bahkan dikatakan di sini ghayatul kamalat, ya. Puncaknya kesempurnaan di dalam kehidupan, yaitu ketika seseorang bisa mengamalkan Islam dalam keluarganya, dalam kehidupannya. Nah, berarti ini menunjukkan penting bahwa kunci kebahagiaan ada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti syariat ini sangat penting
maka berkonsekuensi bagaimana? Antantakila minal aba ilal abna bidarurah. Maka ini sudah menjadi sebuah kebutuhan primer, ya, bahwa syariat ini harus ditularkan, harus diajarkan dari aba, yaitu dari para ayah, ilal abna, kepada para anak. Jadi orang tua itu memiliki kewajiban untuk ngajari putra-putrine tentang syariat Islam, tentang ajaran Islam, tentang sholat, tentang puasa, tentang bagaimana berbakti, bagaimana menghadapi kehidupan yang sulit, bagaimana menghadapi kehidupan yang senang dan sebagainya, ya, seperti itu. Nah, jadi ini merupakan sebuah konsekuensi. Maka ketika syariat ini adalah sumber kebahagiaan, maka berarti kebahagiaan yang ada di dalam syariat Islam ini harus diwariskan oleh bapak kepada anak. Itu harus. Berarti ini sangat penting, ya. Berarti kita sebagai para kepala rumah tangga, kepala keluarga, sangat penting untuk kita mengajari putra-putri kita dengan amal soleh yang baik. Insya Allah, Pak, kalau kita soleh, keluarga kita insya Allah akan soleh. Kita ya, ini para bapak, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi itu menyebutkan tentang harta anak yatim, ya, tentang harta anak yatim yang kemudian disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti di waktu yang akan datang, di waktu yang akan ketika mereka sudah dewasa, Allah akan memberikan lagi harta itu kepada anak yatim tersebut kalau sudah dewasa. Bagaimana? Wa kana abuhuma sholiha. Nah, ternyata kenapa di antara sebabnya mereka akan mendapatkan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Di antara salah satu sebabnya adalah wa kana abuhuma sholiha. Ya, dua anak yatim ini dahulu bapaknya sebelum meninggal itu adalah orang yang soleh, sehingga Allah menjaga dua anak yatim ini dan bahkan menyimpan harta anak yatim ini untuk masa depan mereka. Nah, tetapi yang sedang kita bicarakan bukan harta anak yatimnya, ya, tetapi kita garis bawahi wa kana abuhuma sholiha, dan dahulu ayah keduanya itu adalah orang yang soleh. Kenapa di situ Allah mengatakan wakana abuhuma, bukan wakana abawahuma? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan dan dahulu ayah dan ibu mereka adalah orang yang soleh? Tapi kenapa hanya disebutkan dahulu bapak mereka adalah orang yang soleh? Kenapa nih Pak? Karena ternyata para ulama menggali kata-kata ini. Inilah pentingnya yang namanya kita tadabbur Al-Quran, ya, mentadaburi Al-Quran, ya, merenungi Al-Quran, ya. Setelah dipelajari oleh para ulama, ternyata benar. Pada umumnya, kalau pada umumnya berarti terkadang ada yang tidak umum, kan gitu. Pada umumnya kalau suami itu soleh, keluarganya akan ikut soleh semua. Pada umumnya. Nggih napa mboten niki, Pak? Nggih. Insyaallah. Kalau bapaknya soleh, insyaallah istrinya pun akan jadi soleh. Jadi soleha. Anak-anaknya pun akan jadi soleh. Pada umumnya. Tetapi kalau yang solehah itu istrinya, suaminya tidak soleh, itu meskipun istrinya soleha, kadang tidak bisa ngaruhi kepada anak dan suami. Kadang. Ya. Contoh siapa? Ya, contohnya ya Fir'aun, ya. Istrinya soleha, dia tidak bisa mempengaruhi suaminya, ya, seperti itu. Dan banyak dalam kehidupan sehari-hari saja itu banyak. Nah, ini pada umumnya nggih, Pak, pada umumnya. Tetapi ada juga yang ternyata bapaknya nggak soleh, tapi istri dan anaknya soleh-soleh semua juga ada. Tapi pada umumnya, kegolibnya seperti itu. Kalau suaminya baik, maka suaminya soleh, baik, maka insya Allah itu akan berefek kepada anak dan istri. Dan itu bisa disaksikan, ya, Masya Allah, ya, kita melihat ada beberapa orang yang Masya Allah, ya, dulu awal pertama kali menikah dalam kondisi masih awam, belum ngaji,
ternyata suaminya mendapatkan hidayah, bisa hijrah, ngaji, istri dan anaknya kebawa, alhamdulillah. Tapi banyak para istri yang hijrah, ternyata suaminya nggak kebawa, dan itu banyak. Kenapa? Oh enggak, buatan Pak, sanes niku. Ya, bukan keturunan Firaun. Mungkin Allah masih belum membuka hatinya seperti itu. Makanya penting nih Pak, karena kita itu pemimpin keluarga, maka kita harus bisa memberi contoh yang baik. Ya, jangan sampai kemudian kita tidak memberi contoh yang baik kepada keluarga. Insya Allah kalau kita baik, insya Allah yang namanya istri itu akan ngikutin suami. Yang namanya anak itu akan melihat ayahnya. Makanya ketika kita nyuruh anak kita ke masjid, ya kita bawa anak kita ke masjid. Jangan sampai kita sambil duduk jegang, sambil keplas, kawis maghrib, mangkat. Dewek nang omah bahaya. Loh, dasar bapaknya kan gitu. Ya seperti itu kan. Nah, jadi enggak, bahkan yang bagus adalah ayo nak, sudah adzan, ayo berangkat bareng ke masjid sama bapak. Itu kan, Masya Allah, itu akan merasa dihargai anak itu. Oh, bapakku juga berangkat, berarti aku juga disayang sama bapak. Kan begitu, Masya Allah. Tapi banyak orang, wis maghrib kae, cepetan melanggar. Cepetan melanggar, bukan cepetan melanggar ya Pak. Cepetan melanggar, gitu. Cepet musola. Cepetan wis maghrib, mangkal diobiak-obiak digebukin seperti itu. Tapi bapaknya di rumah malah enggak, bahkan sambil malah nonton TV. Nah itu kan tidak memberi contoh yang baik. Padahal anak itu punya hati loh Pak. Anak itu punya hati. Nah, seolah-olah dirinya saja yang diberi beban tapi orang tua enggak. Kan gitu, seolah-olah kayak gitu. Nah makanya nanti itu akan tertanam sampai bahwa orang tua itu tidak adil dan sebagainya. Makanya kita harus bisa memberikan contoh yang baik. Ya seperti itu. Makanya itu wa kana abuhuma sholihan. Ya seperti itu. Nah, maka ini darurat ya. Darurat berarti merupakan sebuah kebutuhan ya seorang ayah untuk menularkan atau mengajari ilmu syar'i ini kepada putra-putrinya di rumah. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau merasa dirinya itu tidak mampu, ayo bawa anak-anak ke majelis taklim, ke pengajian. Seperti itu, sama keluarga, sama anak, sama istri, bawa semuanya. Ya, seperti itu. Insya Allah Pak, saya itu senang gitu kalau melihat ada orang tua udah ya semi ya umur 55 atau umur 60 lah ya Pak, itu jalan bareng berdua sama istrinya, sama-sama ke masjid. Masya Allah, itu luar biasa itu, mengingatkan wah Masya Allah, itu pasangan yang luar biasa ya seperti itu. Makanya ayo mulai kita hidupkan bersama, rumah kita adalah sekolah kita ya seperti itu. Anak istri kita ajak, ayo Bu, kita ngaji yuk ke Masjid As-Sunnah. Insya Allah sana ngajinya bagus-bagus, mamanya gitu kan. Ayo anak-anak, ayo berangkat bareng-bareng sama bapak, kan begitu. Insya Allah itu akan menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri. Jangan sampai anak kita itu malah melengos dari kita. Kita duduk di sini, anaknya pergi ke sana, gitu kan? Nggak pengen ketemu bapaknya, ya seperti itu. Nah, fa inna dzalika yaqtadi wujuda man yanqul ilal abna ma khattahu lahum rabbul izzah min awamir wa nawahi. Maka ketika sangat dibutuhkan sekali ya seorang anak untuk mendapatkan pengajaran ilmu syar'i dari bapaknya, maka ini berkonsekuensi harus ada orang yang bisa mentransfer kepada anak-anak ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan berupa perintah ataupun larangan. Berarti apa? Ya tadi salah satu caranya adalah kalau kita memang tidak bisa menjelaskan, bawa anak-anak itu ke pengajian. Minimal dia akan bisa mendengarkan nasihat dari ustadz atau dari ulama. Nah, ketika perintah dan larangan itu dipahami oleh anak, tuhaqqiqu lahum al-hayat al-karimah, maka akan menjadikan mereka mendapatkan kehidupan yang mulia. Nah, intinya adalah wabimaknan akhar, intinya adalah anna dzalika yaqtadi an yatawallal aba tarbiyata abnaihim bima tu'ayyinuhu tarbiyah min musulin
wa mafahima wa tara'iqa. Nah ini. Maka ini berkonsekuensi orang tua itu berkewajiban mendidik anak-anaknya berupa nilai-nilai etika, budi pekerti yang baik, mafahim, ya, cara berpikir yang baik, terutama cara berpikir dalam beragama tentunya. Yang kedua ya cara berpikir yang baik dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana mengajari anak ketika memiliki uang banyak, bagaimana caranya mengelola uang dan sebagainya. Nah itu mengajari mafahim, yaitu pemikiran-pemikiran yang baik. Wa tara'iq, dan metode-metode, cara-cara. Jadi orang tua ini berkewajiban mendidik anak-anak mereka berupa nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai akhlak yang mulia. Contoh umpamanya kalau kalau makan nggak boleh sambil jalan. Sekarang kita lihat banyak anak-anak kecil makan sambil jalan, Pak. Seperti itu, masya Allah. Ya, terus kemudian kalau ketemu orang mengucapkan salam atau minimal permisi atau kula nuwun. Ya seperti itu. Nah itu perlu diajarkan, yaitu nilai-nilai akhlak yang mulia. Dan juga cara berpikir yang baik, cara berpikir tentang Allah yang baik, cara berpikir tentang Islam yang baik, kemudian juga cara berpikir dalam memanage kehidupan. Wa tara'iq, dan juga metode-metode. Di sini metode-metode maksudnya apa? Yaitu keterampilan, Pak. Ini penting, Pak. Anak-anak itu harus diajarin keterampilan untuk bekal di hari besar, untuk bekal supaya mereka dewasa dan cepat hidup mandiri. Ya, masya Allah, anak-anak diajari nyuci piring, anak-anak diajari memasak, anak-anak diajari tandur umpamanya atau menanam pohon dan sebagainya. Itu perlu diajarkan supaya mereka nanti ketika sudah besar itu tidak menjadi anak mama dan anak papa terus, tapi dia bisa bisa mandiri hidup, bisa memanage kehidupannya, ya, bisa hidup mandiri tanpa harus ngerengek-ngerengek, ya, seperti itu. Makanya harus dididik dengan 3 hal tadi. Haitsu yajibu 'alal aba an yahrisu 'ala hadhihi tarbiyah hirsahum 'ala wujudihim wa hayatihim. Ya. Jadi wajib bagi para orang tua untuk antusias, untuk semangat mendidik mereka sebagaimana mereka semangat untuk mengadakan mereka. Paham nih, Pak? Pripun iki, Pak? Ya dulu waktu mengadakan anak juga semangat, ya. Terus ketika anak sudah lahir juga kita semangat kalau anak ini harus tumbuh besar menjadi anak yang sehat dan kuat, kan begitu? Tumbuh dengan baik. Maka demikian pula seorang tua juga harus semangat untuk mendidik mereka sebagaimana mereka semangat kalau mereka hidup dan tumbuh dengan baik. Ya bukan hanya sekedar pendidikan, bukan hanya sekedar jasmaninya saja yang dirawat, ya, tetapi justru rohaninya itu yang penting. Nah, rohani itu penting dengan apa? Dengan akhlak yang mulia, dengan pendidikan. Itu yang paling penting. Ya. Kalau hanya sekedar jisimnya atau jasmaninya kuat, masya Allah, Pak, kambing-kambing juga kuat, Pak. Ya, binatang-binatang juga jisimnya kuat-kuat, tetapi mereka tidak punya etika, ya, tidak punya nilai-nilai kehidupan yang bermakna. Ya, makanya manusia itu harus ditanamkan pendidikan yang baik sehingga rohaninya baik, mentalnya itu baik sehingga bermanfaat buat manusia. Tetapi kalau mereka tidak terdidik dengan baik, bahkan dikatakan balhum kal an'am wahum kal an'am balhum adallu. Bahkan manusia itu kadang-kadang lebih kayak binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Masya Allah. Siapa mereka? Yaitu mereka-mereka yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya ini 5 menit lagi berarti kebenaran buat nutup. Fa inna Allah ta'ala bayyana anna tarbiyah as-salimah hiya lati tunjil aba wal abna min nari jahannam.
Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pendidikan yang baik, pendidikan yang lurus itu akan menyelamatkan orang tua dan anak-anak dari neraka jahanam. Wa ja'ala dzalika mas'uliyatal aba nahwal abna, dan itu menjadi tanggung jawab orang tua kepada anak. Pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua kepada anak, ya. Walam ya'affahum min hadhil mas'uliyah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak toleransi sama sekali dari tanggung jawab ini. Ini harus sudah menjadi hak, menjadi kewajiban paten orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Allah tidak apa? Tidak mentolerir sama sekali kalau orang tua tidak mendidik anak. Harus mendidik anak. Bal syaddada fi bayani nata'ij at-taqsir fi hadhihi al-muhimmah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi orang yang tidak maksimal di dalam mendidik anak-anaknya. Farabbata dzalika at-taqsir bil ma'ali allati yasilu ilaihi al-aba ma'a ahlihim ala wa jahannam. Yang mana ketika seseorang itu tidak bersungguh-sungguh dan tidak maksimal di dalam mendidik anak-anaknya, maka dia akan dikhawatirkan kembali kepada tempat yang sangat tidak mengenakan bersama keluarganya, wahwa jahannam, yaitu neraka jahannam. Mana dalilnya? Dalilnya adalah ayat tadi yang kita baca, yaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di dalamnya terdapat malaikat-malaikat yang sangat keras dan bengis, yang mereka tidak akan mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan menjalankan semua yang Allah perintahkan. Jadi malaikat yang keras dan bengis itu hanya taat sama perintah Allah. Suruh nyiksa, nyiksa. Begitu. Dan enggak akan menolak. Suruh menyiksa, siksa. Seperti itu. Nah, ini balasan bagi orang-orang yang tidak bisa menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Waliyadzubillah. Nah, ini. Jadi ketika orang tua itu tidak serius terhadap keluarganya, maka tak khawatir di akhirat kelak akan masuk ke dalam neraka. Ya, Masya Allah, waliyadzubillah. Dan ini dan terkadang masuk ke neraka dunia. Masuk neraka dunia itu apa? Hancur lebur keluarganya. Yang ini jadi apa, yang ini jadi apa, semuanya menjadi Masya Allah nggak jelas kehidupannya. Ya itu udah neraka dunia sebelum neraka akhirat. Yang ini wani sama orang tua, minta motor ngasah beduk. Astagfirullahaladzim. Nah ini dia. Sebenarnya siapa yang salah di awalnya? Maka ya laki-laki ya orang tua Pak. Ya, seperti itu, karena tidak memberikan pendidikan yang benar kepada putranya. Ya, kenapa dia melakukan itu? Karena tidak diajari bagaimana dia berakhlak kepada orang tua. Ya, tapi kalau dia diajari bagaimana beretika kepada orang tua, bagaimana cara berinteraksi dengan orang tua, bagaimana kedudukan orang tua di mata Allah, bagaimana jasa-jasa orang tua terhadap perawatan anak dan pendidikannya, Masya Allah, anak-anak itu akan tumbuh dengan sendirinya, akan menghormati ayah dan ibunya. Tapi kalau enggak, hidup yang penting wis dikasih pangan wis, ya wis, jadinya ya enggak tahu tentang budi pekerti. Makanya tadi kewajiban orang tua itu ada 3, yaitu apa? Mengajarkan etika budi pekerti, kemudian pemikiran yang baik, dan keahlian atau keterampilan hidup. Ya Masya Allah, ini penting buat kita semua ya Pak. Ya seperti itu, biar ya kita mungkin anak-anak kita sudah gede-gede, ya barangkali cucu-cucunya seperti itu. Ya seperti itu. Minimal itu adalah untuk diri kita sendiri. Nah sampai di sini Insya Allah pembahasan kita, dan sudah jam 8. Ya cuma lumayan pegel ya Pak, Masya Allah. Ya wabillahi taufik, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.